Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum menonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Kashf wa Tabyin fi Khururil Khalqi Ajma'in. Pada pertemuan yang lalu kita masih di dalam pembahasan tentang ulama yang tertipu. Mereka ulama tapi tertipu. Ulama tapi tertipu. Sekarang kita sampai kepada kelompok yang kelima dari ulama yang tertipu. Wa firqatun ukhra. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Wa firqatun ukhra, kelompok yang lain lagi adalah ulama yang tarakul muhimma minal ulumi. Meninggalkan sesuatu yang lebih penting dari ilmu-ilmu. Waqtasuru ala ulumil fatawa, afatawi. Tapi mereka hanya membatasi pengetahuan mereka di dalam ilmu-ilmu untuk berfatwa, ilmu hukum. Halal haram fil hukumati wal khusumati. Di dalam pembahasan hukum-hukum dan perselisihan. Hukum-hukum persengketaan. Tentang yaitu hukum-hukum fikih lahir yang disebutkan di situ tentang ilmu-ilmu bagaimana urusan-urusan rebutan hak. Wa tafsilil muamalati ad-dunyawiyati, dan memahami rincian masalah-masalah urusan dunia al-jariyati yang berlaku bainal khalqi, di antara makhluk, lima solihil ma'aishi, tentang jual beli, pinjam meminjam, berdagang. Itu ilmu masya Allah fasih. Sudah berbicara tentang halal haram seperti itu, luar biasa. Wa khassasu ismal faqih, mereka mengkhususkan ismal faqih, nama faqih. Artinya wasammahu al-fiqha wa ilm al-madhahib. Mereka hanya mengkhususkan ilmu-ilmu itu. Merasa berbangga di saat sudah disebut sebagai seorang faqih. Mengerti ilmu tentang perbedaan pendapat, perbedaan madhab. Ilmu perbandingan madhab. Mereka mengerti itu, hebat. Luar biasa. Kalau zaman sekarang, bahtul masail jago nomor 1. Nggak ada yang ngalahkan. Top, halal haram ngerti. Detail-detailnya hukum fikih faham. Rubama barangkali dia termasuk kali-kali itu barangkali ya dhayya'u, menyanyiakan ma'adzalika dengan kesibukannya untuk urusan-urusan ilmu kayak begitu tadi, ilmu fatwa, ilmu bahtul masail.
Melupakan ilmu al-a'mal dzahirati, ilmu tentang amal-amal zahir. Bagaimana ia mengamalkan itu semua. Dan Buya teringat suatu ketika dengan guru, seorang profesor Dr. Ali Toharayan. Beliau adalah seorang pakar madhab Syafi'i sekaligus perbandingan madhab. Akan tapi beliau adalah seorang yang sangat soleh. Antara maghrib dengan isya beliau gunakan untuk ibadah, sholat dan baca Al-Quran. Dan itu aktivitas mereka sehari-hari. Padahal beliau seorang penulis dan seorang profesor. Suatu ketika waktu itu sampailah kita kepada pembahasan tentang sholat duha. Dan pertama beliau mengajarkan fikih perbandingan. Beliau mengingatkan, ya ibni, wahai anakku, ini adalah ilmu kesombongan. Alangkah banyaknya orang belajar ilmu fikih perbandingan bukan membuat mereka baik, tapi mereka menjadikan mereka tambah sombong. Karena tidak bisa disalahkan. Setiap mau disalahkan, kesombongannya mengajari untuk berkata, ini ada pendapat lain. Makanya beliau dengan kesolehannya itulah menasihati kita. Awas, dengan ilmu perbandingan madhab bisa saja menumbuhkan kesuburan, menyuburkan kesombongan yang ada di dalam hati. Itu salah satu pesan beliau. Kemudian suatu ketika masuklah kita pembahasan pada masalah sholat duha. Apakah itu 8 rakaat atau 12 rakaat? Terjadi perdebatan antara ulama yang saat itu di antara kita berdebat antara 8 dan 12, 8 dan 12, 8 dan 12. Akhirnya beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat ringan. Ya ibni, kalian meributkan tentang sholat duha antara 8 dan 12 rakaat. Sekarang aku mau tanya kepada kalian. Berapa rakaat kamu sholat duha? Semuanya diam dan hanya menjawab 2 rakaat. Beliau ketawa. Kalian mendebatkan antara yang 8 dan 12. Ternyata kalian hanya mengamalkan 2 rakaat. Amalkan dulu baru nanti diperdebatkan. Sebab dua-duanya pun kamu tidak melakukannya. Ilmu itu bukan untuk dibicarakan, tapi ilmu itu untuk diamalkan Allah. Amal zahir dan batin. Bukan sekedar di meja diskusi dan bahasul masail. Bukan. Ilmu adalah untuk diamalkan, amal zahir dan amal batin. Sehingga ada orang yang belum mempelajari ilmu diskusi tentang ilmu fikih dan bermacam-macam. Sangat ngerti perbedaan pendapat, dalilnya, hujahnya, aqwal ulama. Dia bisa menyebut referensinya, disebutin dalam kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Semua orang kalau dengar dia geleng-geleng kepala. Wah. Akan tapi mereka melalaikan sisi mengamalkan ilmu secara lahir di anggota tubuhnya dengan sujud rukuk kalau itu salat, dan juga batin mereka. Lihat, mereka tidak peduli dengan amal, hanya ilmu saja yang dapat. Walam yatafaqqadu, mereka tidak berusaha mencari-cari kekurangannya al-jawarih. Anggota tubuhnya itu hanya dipacu di dalam urusan ilmu, otaknya ilmu, tapi tidak pernah mencermati anggota tubuhnya. Tidak pernah perhatikan. Yatafaqqad. Walam yahrusul lisana minal ghibati. Tidak pernah menjaga lidahnya dari menggunjing. Dan mungkin juga menggunjing di atas mimbar. Menggunjing sesama satu perjuangan. Karena ilmu batinnya belum dipelajari. Hanya ilmu hukum halal haram saja. Wal batna anil harami. Dan tidak pernah menjaga mulutnya dari haram. Dia sibuk hanya ilmu zahir saja. Pandai berdiskusi, debat, dan mungkin nomor 1. Orang pada kalah semuanya dengan dia. Itu yang ia dapatkan kebanggaan, kesombongan. Karena dia bisa bahtul masail. Sampai kadang urusannya orang-orang seperti ini sampai kadang su'ul adab, kurang ajar kepada para ulama. Dan bahkan mungkin kepada para mu'allifin, ulama-ulama terdahulu. Kita pernah menghadiri beberapa tempat seperti itu. Akhirnya kami putuskan, kami tidak akan datang. Karena apa? Adab sudah tidak ada.
Kadang ada kitab dipukul jeder. Kadang-kadang kiai sepuh dikatakan nggak ngerti takbir, olo-oloan semuanya. Itu semuanya bukan menunjukkan akhlaknya. Berbeda dengan diskusinya orang-orang soleh yang kita temukan di negeri-negeri mulia sana. Yang saya nggak mau dikumpulkan seperti Majma' Kuwaiti itu. Jadi ulama itu di dalam mencetuskan hukum itu bukan debat bahsul masail seperti yang kita lihat di negeri kita ini. Akan tapi mereka menulis buku, disodorkan ke lajnah. Setelah itu buku dikopi semuanya. Tokoh-tokoh yang bakal datang harus baca. Semuanya buku. Jadi saling tukar-nukar buku. Dan nanti di hadir majlis didiskusikan, direkomendasikan buku mana yang harus dipakai. Yang tidak dikurangi, ditambah, dikurangi, tambah. Nggak ada perdebatan olok-olokan. Dan pakai hujjah. Hujjahnya kuat. Sekarang ada nukil dari bukunya seseorang saja, kayak pendapat. Sampai kita pernah mendengar, ini pendapat saya yang saya perjuangkan dulu di Jawa Tengah. Sampai kiamat pun akan aku perjuangkan. Pendapat. Padahal yang berbeda dengan dia juga ulama. Masih ingat bukan waktu itu masalah multi level marketing. Sampai orang tahu, pendapat saya harus perjuangkan sampai mati. Allah. Jadi gak bisa nerima pendapat orang lain. Mana? Sampai waktu itu akhirnya dalam bahtul masalah itu karena mulai tegang, pas giliran kami yang dapat waktu itu, kami tidak memberikan apa-apa, hanya kami mengingatkan bahwa saya teringat Imam Syafi'i waktu berdiskusi. Di saat beliau berdiskusi dengan orang lain, beliau selalu berkata bahwa semoga kebenaran ada di mulut lawanku dan bukan ada di mulutku. Sebab kalau kebenaran ada di mulut lawanku, berarti ilmuku tambah satu. Dan setelah itu mereka sudah mulai reda, tidak berani mengolok yang lainnya. Dan itulah pertama kali kita ikut Bahsul Masail di Cirebon. Kemudian setelah itu Bahsul Masail berlanjut. Tidak perlu kita bawa buku. Karena apa? Sebetulnya mereka itu sudah hebat di dalam menukil. Cuman kurang insaf di dalam mengambil. Sebab mereka itu berpendapat dulu baru nanti cari hujah. Menjadi salah. Akhirnya setelah sampai ke telinga kami. Lalu kami ambil tuh. Kami simpulkan pendapat fulan selesai. Jadi bisa menyelesaikan masalah dengan gampang dalam sebuah masail yang ada di Cirebon yang diadakan di sebuah pesantren. Yang menjadi yang ingin kita cermati apa? Kebiasaan tidak adab, hanya mengandalkan ilmu. Tidak adab. Bahkan waktu sampai ada seorang kiai sepuh dibilang sudah tua tidak ngerti takbir. Allah. Ini sudah umum. Dan kami bukan saja di Jawa Barat, dengan waktu di Jawa Timur pun kita sudah putuskan tidak ingin bertemu urusan-urusan seperti itu. Apa hasilnya dari bahsul masail yang dengan ketegangan, kekerasan itu? Hanya menambah kesombongan. Diskusi, tulis buku, tulis kajian. Disodorkan mana hujahnya, mana ini. Baru nanti dibanding. Bukan debat. Ini pendapat saya. Ini pendapat saya. Guru kita. Kalau ada murid yang ngomong pendapat saya ditempeleng. Pendapat ente ini siapa? Kita punya guru kalau ada pendapatku. Pendapatku. Ente ini siapa punya pendapatku itu? Engkau ngintip dari ilmunya orang melalui pendapatku. Dan di sini pun anak-anak santri tidak boleh berkata, menurutku, pendapatku, hematku. Aku yang pertama kali mengatakan aku dalam Al-Quran adalah iblis, ada khairun minhu. Bukan aku. Kenapa tidak mengatakan nisbatkan? Ibnu Hajar berkata seperti ini. Pendapat dasar sini. Selesai. Siapa yang berani dengan Ibnu Hajar? Maka di saat orang akan mendapat sama. Jika kalian menyampaikan satu permasalahan, kalau kalian menisbatkan ilmu pada diri kalian sendiri, mungkin orang banyak protes. Akan tapi dengan mudah jika kalian berkata, ini pendapat guru saya. Itu omongan guru saya. Selesai. Biar berurusan dengan guru. Atau katakan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Biar berurusan dengan Ibnu Hajar. Cuma di saat kita curi itu pendapat, lalu kita nisbatkan kepada kita, muncul kesombongan. Seolah kita kayak Ibnu Hajar. Menurut saya, pendapat saya. Lihat dalam Bahtul Masail. Selalu pendapat saya, menurut saya, pendapat saya, menurut saya. Ini adalah kalimatnya orang-orang sombong. Ente bukan mujtahid, ana bukan mujtahid. Ini modelnya. Dan inilah pendidikan yang ada di tempat ini. Tidak ada seperti itu. Urusan fatwa sangat gampang. Kita ini mulkhallidin. Pesan saja fatwa ini akan dibuat oleh para ulama sejelas-jelasnya. Tanpa harus ada perdebatan, pertektokan. Yang kadang menimbulkan permusuhan, ketidaknyamanan. Hilanglah mahabbah. Sehingga nanti disebutkan di sini ada. Kalau bertemu saja bisa tertawa. Tapi sebetulnya di luar majelis mereka bermusuhan akhirnya.
Warijla anis sa'i, tidak mau menjaga lidahnya dari menggunjing. Perutnya, wabatna lil haram. Tidak peduli dengan makanannya halal atau haram. Lihat. Dia hanya memikirkan bagaimana dia mencetuskan ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru. Apa hukum-hukum? Pendapat ulama. Dia hanya berpikir tentang halal, haram, hukum ini, hukum itu. Tidak pernah memikirkan apa yang dimakan. Dan betul ini banyak. Sudah tidak peduli apa yang mereka makan halal atau haram. Apalagi masalah warok sudah tidak masuk. Pembahasan warok sudah enggak ada. Warok, memilah di antara yang halal sudah tidak ada lagi. Warijla, tidak pernah menjaga kaki alis sa'i ila salatin. Sudah tidak peduli, tidak menjaga kakinya untuk melangkah ke tempatnya pejabat-pejabat. Imam Ghazali dalam tempat lain menyebutkan bahwa jika ada seorang ulama keluar masuk pintunya pejabat, kamu sudah tidak boleh belajar lagi kepadanya. Kalau kalian memegang makna ini luar biasa. Masuk, keluar masuk, sering-sering urusan duit, urusan dana. Susah. Warijla al-sa'i ila salatin. Rupanya membiarkan kaki melangkah ke tempatnya sultan, para raja atau pejabat. Ini dianggap sesuatu aib yang besar, yang menodai ilmunya yang sangat mulia itu. Bagaimana sairul jawarhi, begitu juga tidak menjaga seluruh anggota tubuhnya. Mata lihat, biasanya orang yang suka menyetuskan masalah dengan debat ribut itu biasanya sudah tidak pernah menjaga matanya. Termasuk yang kita sebutkan bahwasanya di sebuah hotel tiba-tiba ada seorang kiai yang mereka jago di dalam masalah ilmu begini. Tiba-tiba goyan kerjaannya sampai suatu ngomong, nah ini baru pemandangan. Melihat pelayan-pelayan jilbab itu. Pelayan hotel yang tidak berjilbab, yang pakai rok pendek. Dikomentari itu, ini baru pemandangan. Kalau di pondok, kena perempuan pakai jilbab tok. Astagfirullahaladzim. Lihat, itukah ilmu? Lidahnya sudah tidak dijaga lagi ngomong. Matanya juga tidak dijaga. Dan mungkin sudah goyang dengan misalnya kalau sampai kita katakan di mobil, ada motor nyalip, kemudian pakai rok pendek. Dikomentari, sudah tidak bisa dia. Memang itu akhlaknya. Mestinya ghaddul basar, tapi malah dikomentari. Akhirnya mungkin santrinya yang semula tidak melihat pun akhirnya melihat. Sedikir, kenapa orang seperti ini masih dikagumi oleh orang? Diikuti oleh murid. Murid tertipu semuanya. Karena gurunya tertipu. Ya itu disebutkan persis Imam Ghazali. Matanya sudah tidak dijaga. Lahirnya tidak dijaga. Ngomongnya pun sudah lihat ngakak-ngakak, guyon segala. Kayak tadi mencaci orang tua. Padahal mencaci itu juga tidak diperkenankan. Orang tua nggak ngerti takbir. Allah Akbar. Sampai kadang menyalahkan orang pun tidak dipikir sampai terjadi diskusi masalah zakat. Rupanya dia salah paham tentang kalimat yang Buya ungkapkan. Waktu kami sampaikan bahwasanya, Buya sampaikan bahwasanya berfatwa al-fatwa bijawazi aklil kalbi wa difta'i ahwan min fatwa bijawazi sarfil zakati lil masalih amah. Kalimat ahwan rupanya salah paham. Dimaknai lebih hina. Padahal ahwan bukan lebih hina. Artinya begitu, mestinya kan dicermati dulu. Padahal beliau adalah, semoga Allah mengampuninya. Hanya sekedar contoh karena sudah tersebar itu di CD. Ini kalau ahli lughah, ahli ilmu ya lucu. Bagaimana orang sudah mengkritisi, rupanya ahwan. Ahwan lebih hina. Dari mana ahwan lebih hina? Ahwan itu lebih ringan. Bukan lebih hina. Bagaimana ahwan lebih hina? Sudah terlanjur ngangkat suara, mentak begitu. Ternyata ahwan. Jadi kalau ada orang berfatwa bahwa anjing dan kata itu halal, itu lebih ringan fatwa ini dibanding fatwanya orang yang mengatakan bahwa zakat boleh diberikan ke masalih amah termasuk masjid dan madrasah. Sebab pendapat zakat boleh diberikan ke madrasah dan masjid itu tidak ada dari 4 mazhab. Tapi makan anjing dan kata masih boleh menurut mazhab Malik. Kan lebih ringan fatwa ini, kan ada ulama.
Cuman karena salah paham, coba lihat di CD itu. Siapa yang ngomong dan sebagainya. Tapi jangan suudon, itu barangkali salah paham. Itu karena kebiasaan bahtul masail bukan dari kesejukan. Kita ingin bahtul masail itu dari kesejukan hati ke hati ke hati. Jadi sodorkan ini buku. Kita waktu itu buatkan buku. Kita buatkan buku, saya bukan ngomong asal. Dan tidak ada pendapat Buya. Kami tidak ada sama sekali. Kami menulis di situ. Pendapat ulama. Yang mengkritik ulama. Ente harus punya adab semuanya sebagai santri. Apalagi dalam diskusi masalah ilmu. Bukan hanya main bentak, main ini. Tidak. Jadi tidak harus ketemu judulnya nanti. Walam yahrusu qulubahum anil kibri, tidak menjaga hati mereka dari kesombongan, warriya'i dan riya. Wal hasadi dan dengki. Bahkan ada salah mereka mengatakan bahasanya, lu buat dirubah kalimatnya, jangan pakai ahwan, ada subhat. Loh, ahwan itu bagi orang yang ngerti bahasa Arab tidak ada subhat. Karena ahwan bukan menghinakan, ngerti. Ya akhi, ada ahwan minus. Ahwan lebih ringan, enggak ada subhat. Saya mengatakan jangan pakai kata ahwan. Ahwan itu sudah umum bahasa. Tidak ada orang yang bahasa Arab yang ngerti bahasa Arab mengatakan ahwan itu lebih hina. Tidak ada. Cuman ya begitulah kadang-kadang perlu memang di dalam kita mendiskusikan sesuatu harus ada adab dan tata krama. Semoga Allah mengampuni semuanya. Lihat setelah itu dia hanya memikir tentang diskusi ilmu, tidak menjaga anggota tubuhnya. Ilmunya doa otak, fikih luar biasa. Walam yahrusu, tidak menjaga qulubahum, hati mereka minal kibri, dari kesombongan, warriya'i dan riya, wal hasadi dan kedengkian. Sudah. Enggak peduli yang demikian itu. Lah, hasad, riya, kibir itu semua muncul dari tadi diskusi yang enggak benar tadi. Itu sudah muncul bersambung itu. Makanya di kalangan ahli ilmu termasuk yang ada kita bukan di Hadramut sana, maka dewan mufti, dewan ifta. Anggota mufti, yang kebetulan anggota mufti Hadramut itu, 5 dari mereka itu adalah anak-anak muda yang teman kami sekelas waktu itu. Ada teman-teman kami sekelas, termasuk diantaranya Ustaz Alwi Abdul Qadir Aritus, Abdullah Abdul Qadir Aritus, Mustafa bin Semit. Itu semua anak teman-teman di sekelas, sekarang anggota mufti besar yang ada di Trim. Bagaimana mereka mendiskusikan? Tidak ada ribut. Semuanya saling sambut. Ada ini, tok, tok, tok. Karena yang dipikirkan menyelesaikan masalah, bukan pamer ilmu. Tapi dalam bahtul masail, kalau tujuannya pamer ilmu, tidak ada ketemu. Akan tapi, ini loh, masalahnya gimana? Gimana kita selesaikan? Jadi rame-rame. Ketemu. Tapi sekarang berangkat, sudah punya pendapat. Ini harus aku pertahankan. Ketemu lawannya, wah, hebat. Sampai satu masalah 3 jam. Apa satu masalah 3 jam? Sudah dibahas oleh para ulama saja sampai 3 jam. Sampai pada suatu majelis hanya 3 menit waktu itu. Kenapa? Saya tidak menentukan pendapat saya. Kami sampaikan ini pendapat ulama. Dan mereka ulama besar semuanya. Tidak ada yang ngomong, selesai. Yang menjadi sombong adalah kalau kita seolah-olah lebih pintar dari ulama mujtahid ini. Biarpun mujtahid dalam madhab. Ini yang harus kita pahami. Bukan kesombongan. Kemudian tidak memperhatikan wasairul muhlikati. Tidak pernah. Wasairul muhlikati dan segala hal yang menghancurkannya. Ini. Orang-orang punya ilmu, sudah. Yang dipikirkan hanya ilmu, bahtul masail, debat, diskusi. Akan tapi tidak pernah peduli tentang bagaimana menjaga hatinya. Adab, tata krama, kibir. Nah, kalau orang tua dibentak, ini tidak ngerti takbir, itu kan merendahkan. Ini tidak ngerti takbir, sampai kitabnya dipukul jeder. Allahu Akbar. Makanya tidak boleh. Kalian tidak boleh ikut-ikut yang demikian. Tidak ada istilah dikirim bahtul masail dan sebagainya. Itu diskusikan permasalahan. Permasalahannya apa sih? Ada seorang begini-begini. Ambil pendapat ulama. Karena kalian tidak ngerti tarjih, mana yang lebih kuat menurut ulama juga. Selesai setelah itu. Makanya masalah zakat tidak boleh diberikan kepada masalih amah, madrasah dan sebagainya. Buya tidak perlu mikir. Kenapa? Buya tidak pernah perlu ijtihad. Karena sudah kami ambil dari pendapat ulama, dan ternyata ulama gede-gede 4 madhab tidak ada yang ngomong begitu. Selesai. Kalau bisa bantah itu buku, karena bukan pendapat saya, bukan omongan saya. Mana ada membantah? Nanti ada ulama akhir zaman, orang-orang yang pengen membantah pun menukil ulama akhir zaman, nggak bisa. Mereka lebih tahu, mereka mujtahid hebat mutlak. Baik. Wa aulai maghruruna, mereka tertipu min wajhaini, dari 2 sisi. Ahadihima yang pertama,
Boleh ahaduhuma min haitsul amal, dari segi pengamalan ilmu. Wa qad dzakartu wajha ilajihi fil ihya, telah aku sebutkan bagaimana mengobatinya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, termasuk diringkas oleh Imam Ghazali, disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kalian itu mempunyai ilmu kok tidak mengamalkan, kamu tanyakan tujuanmu cari ilmu dulu apa. Tanyakan yang belum bisa mengamalkan ilmunya, tanyakan kepada dirimu, kamu cari ilmu untuk apa? Tanya untuk apa kira-kira? Untuk pamer? Tidak. Semuanya akan menjawab spontan untuk diamalkan. Akan tapi sudah mendapat ilmu, kenapa susah untuk mengamalkannya? Terus nanti digembleng oleh Imam Ghazali dalam hal itu. Wa anna mathalahum wa anna mithaluhum, perumpamaan mereka itu kamithlil maridi, seperti orang yang sakit, alladzi ta'allama ad-dawa, belajar ilmu obat, minal hukama, dari ahlinya. Walam ya'malhu. Pakai au ini dibuang salah satunya tentunya. Walam ya'malhu, dia belajar ilmu tentang obat. Tapi tidak mengamalkannya. Walam ya'malhu. Jadi ngerti ilmu obat dari dokter. Walam ya'malhu, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ilmu itu ada di ilmu resep. Di saat dia sakit dibiarin, ngerti ini obatnya ini obatnya ini. Wa hum musyrifuna, mereka itu mengarah menuju alal halaki, kehancuran. Yaitu annahum, yaitu tatkala mereka itu meninggalkan meninggalkan tazkiyata anfusihim, dari membersihkan jiwa mereka, wa takhliyatiha, dan membersihkan dari kotorannya. Kenapa? Fastaghalu, mereka lebih sibuk bi kitabil haid, pakar haid, membersihkan najisnya lahir, najisnya orang, membersihkan lahir kotorannya orang, tapi hatinya tidak pernah dibersihkan. Wadiyat, tentang ilmu masalah kasus-kasus dalam pembunuhan, ta'awi, tuduhan, ada menuduh, ya ada dalam misalnya ada orang menuduh merebutan hak, udhihar, kitab dhihar, li'an. Masalah fikih ini, dhihar dan li'an. Ini urusan begitu yang dibahas detail. Hebat mereka kalau sudah berbicara, jago. Wadaya'u a'marahum fiha, menghabiskan umur mereka di dalam hal seperti itu. Sama kalau kita tambahkan urusan bahasa. Mulai dari kecil belajar nahwu tok. Ini kami selalu ingatkan, ada anak yang sudah bakat bahasa. Bukan nahwu tok yang harus kamu cari. Nahwu itu peran alat. Nah, dulu ada salah satu termasuk kayak Dimyati dan sebagainya. Mulai kecil kita lihat, kamu bakat urusan nahwu waktu itu kita lihat. Tapi jangan terus urusan begitu. Mana ada Dimyati. Jangan berhenti di nahwu sampai tua ribut urusan nahwu sorop. Kuatkan di ilmu lain, usul fikih, ini ilmu amal dan sebagainya. Nanti akan bertambah kuat. Nahwu tok. Nahwu penting, akan tapi lihat itu ilmu alat. Yang disembelih kambingnya, bukan setiap hari ngasah pisau. Untuk apa? Tidak nyembelih kambing, bisa buat sate atau tidak? Ya, tidak bisa. Itu alat. Ini kebanyakan sebagian teman-teman kita ini terjerumus di dalam menekuni bahasa-bahasa tok. Kebablasan. Sampai Al-Quran disalahkan. Al-Quran disalahkan. Karena apa? Kaidah tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Nah, ini kebablasan ini. Ada memang. Termasuk dianggap lughat besar hadis Nabi. Yata'aqabuna 'alaikum malaikatun bil-laili wan-nahar. Yata'aqabuna, enggak boleh ini. Oh, ini kan ini akalunil baru. Itu lemah. Al-Qur'an, hadis Nabi dikatakan lemah. Jadi ada berlebihan urusan nahwunya, kebablasan. Sampai nanti mereka bisa menyalahkan Al-Quran dan hadis Nabi. Dia nahwu hebat, perlu kalian harus kuat urusan nahwu. Tapi lebih dari itu harus ditingkatkan setelah nahwu. Nahwu itu untuk memahami usul fikih dan seterusnya. Baik, fa inna ma gharrahum
yang menjadikan mereka tertipu adalah ta'dzimul khalqi. Sanjungan dari orang. Oh hebat tuh, jago bahsul masain, jago debat, jago nahwu, jago sorof. Ta'dzimul khalqi lahum. Mereka yang senang, mereka yang menjadikan tertipu sanjungan dari makhluk kepada mereka. Wa ikramuhum, wah dimuliakan mereka. Wa ruju'u ahadihim, kembalinya mereka qadiyan wa muftiyan. Mereka kembali kepada ini orang-orang itu qadiyan wa muftiya. Jadi sampai qadi mufti itu bertanya ke dia, wah, hebat benar. Tapi akhirnya wayat al-qul wahidan bin sahibilah. Ini yang terjadi. Yat'an, saling celah-mencela ini. Ayo di basul masail celah-mencela, persis no. Ente tidak ngerti, ente waduh. Bahkan kalau dibalik nanti Allah-Allahan. Wa idza ijtama'u zalat ta'nu. Tapi sesaat-sesaat kalau sudah kumpul ya kadang-kadang hilang celah-mencelanya. Tapi kalau sudah berpisah enggak terima dengan pendapatnya. Padahal sudah diputuskan basul masail oleh perumusnya atau apa, pencatatnya sudah dibahasin begini, masih nggak terima di luar. Pokoknya nggak bisa itu, pendapat saya ya pendapat saya. Tapi kan sudah diputuskan begitu, nggak bisa, masih di luar. Ketemu diam memang, karena sudah ada hakim apa namanya pengadil, faisal apa yang menengahi. Tapi kalau sudah di luar, heboh lagi, nggak bisa itu, tetap pendapat saya yang paling hebat tuh. Awas, hati-hati. Ini salah satu yang diantara orang yang hanya berkecimpung di dunia fikih saja, tapi tidak dibarengi dengan akhlak, adab dan tata kramanya. Ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, menjauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini saja, hati-hati, jaga hati. Tidak cukup kalian belajar ilmu, akan tapi perlu belajar membersihkan hati agar kita tidak masuk bab kesombongan, hasud, dengki dan lainnya. Insyaallah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.